Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan kembali mendengarkan renungan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita memuji, mempermuliakan nama Tuhan lewat lagu yang akan kita dengarkan saat pagi hari ini. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagi-Mu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagi-Mu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi-Mu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus yang baik, kalau pagi hari ini Tuhan masih memberi kekuatan dan kesehatan buat kami. Dan sebelum kami beraktivitas di sepanjang hari ini, kami memerlukan kebenaran firman Tuhan menjadi pegangan kami dan kekuatan kami di sepanjang hari ini. Urapi kami semuanya dengan Roh Kudus-Mu supaya kami bisa memahami kebenaran firman-Mu dengan baik, sehingga kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saya berharap pagi hari ini kita semua ada dalam keadaan baik dan diberkati oleh Tuhan ya. Pagi hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes pasalnya yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat, dan nanti loncat di ayat yang ke-14. Begini firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Sebelum saya melanjutkan kebenaran firman Tuhan, saya perlu mengingatkan kepada kita semua sebagai orang-orang percaya yang mengatakan orang-orang pengikut Kristus. Dulu waktu saya belajar, dosen saya selalu berkata bahwa mengingatkan kepada kami bahwa Alkitab ini adalah kebenaran firman Tuhan. Ya, Alkitab ini adalah kebenaran firman Tuhan. Alkitab bukan berisi tentang firman Tuhan. Kenapa dikatakan bukan berisi tentang kebenaran firman Tuhan? Berarti kalau hanya berisi, berarti ada sebagian isi-isinya yang bukan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebagai orang percaya dan pengikut Kristus, kita harus mempercayai bahwa keseluruhan apapun isi dari Alkitab ini merupakan firman Tuhan. Firman yang diilhamkan oleh Roh Kudus kepada orang-orang pilihannya untuk dituliskan. Baik menurut kita itu maknanya kurang baik atau seperti apapun, tetapi itulah kebenaran firman Tuhan, dituliskan secara terbuka buat kita semua. Sebagai apa? Sebagai pembelajaran buat kita. Sebagai penuntun kita selama kita hidup di dunia ini. Nah, kalau kita sudah mempercayai bahwa Alkitab ini adalah kebenaran firman Tuhan, maka satu yang harus kita yakini, satu yang harus kita ambil tindakan bahwa mempercayai isi dari firman Tuhan ini. Kenapa saya merasa perlu menekankan ini, Bapak Ibu Saudara? Karena di akhir-akhir ini banyak yang mengatakan atau banyak yang meragukan kealahan daripada Yesus. Nggak mungkin Allah itu terlihat. Nah, seperti itu. Jadi, ada banyak orang yang meragukan kealahan daripada Yesus. Tapi saya dan saudara harus percaya karena memang itu yang dituliskan oleh firman Tuhan. Jadi kembali lagi, kalau kita percaya Alkitab adalah firman Tuhan, maka isinya pun, apapun yang dituliskan di dalam Alkitab ini, kita harus percayai, kita harus yakini itu bahwa itu adalah satu kebenaran. Ya, judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Yesus adalah Allah yang terlihat. Jadi ada banyak orang yang meragukan kealahan daripada Yesus, tapi saya dan saudara harus meyakini, harus mempercayai bahwa Yesus itu adalah Allah. Ya, walaupun di dalam reinkarnasinya sebagai manusia, dia pernah hidup di dunia ini selama 33 tahun setengah, kurang lebih segitu. Dia hidup di dunia ini menjalani hidup seperti manusia, tapi itu adalah ada satu tujuan untuk penyelamatan manusia.
Karena manusia sudah berdosa dan tidak ada satu orang pun yang bisa menyelamatkan manusia. Tidak ada satu orang pun yang bisa melepaskan manusia dari keterikatannya akan dosa itu, kecuali ada korban yang sempurna. Ya, korban yang sempurna itulah Yesus dalam tubuh manusianya. Dia mengorbankan hidupnya supaya saya dan saudara mendapatkan keselamatan yang daripada Tuhan. Supaya saya dan saudara kembali dilepaskan dari belenggu dosa. Kita yang sudah diperbudak oleh dosa, kita bisa dibebaskan kembali. Kita menjadi orang-orang yang merdeka di hadapan Tuhan. Ya, jadi bukan berarti Yesus adalah manusia, ya manusia, tetapi dia tidak bisa dilepaskan bahwa dia adalah Allah yang sepenuhnya. Ya, dari mana kita dapat tahu bahwa Yesus itu adalah Allah? Ada banyak pernyataan-pernyataan di dalam Alkitab. Sekali lagi saya mengingatkan, Alkitab adalah kebenaran firman Tuhan dan kita harus mempercayai isi-isi daripada Alkitab ini. Ya, di dalam Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-17, ketika Yesus dibaptis, ada suara yang berkata, "Ini anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan." Itu adalah pernyataan Bapa bahwa Yesus itu adalah Allah. Lalu di dalam Matius 17 ayat yang kelima, ketika Yesus dipermuliakan di atas gunung, itu juga menyatakan bahwa anak yang dia kasihi, kepadanya Allah berkenan. Jadi Allah sendiri, Bapa sendiri menyatakan bahwa Yesus itu adalah Allah. Jadi kita harus mempercayai itu. Lalu di dalam Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-26 dikatakan seperti ini juga, Bapak Ibu Saudara. Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Ayat yang ke-25, jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Itu adalah pengakuan daripada Yesus sendiri. Yesus mengatakan bahwa kealahannya itu. Dia menyatakan dirinya sendiri. Di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-30 pun seperti itu. Dikatakan Yesus berkata seperti ini, "Aku dan Bapa adalah satu." Satu itu berarti sama, seorang. Maksudnya di dalam terjemahan aslinya. Jadi Yesus mengatakan Yesus dan Bapa itu adalah satu pribadi yang sama. Bukan satu pribadi yang sama, satu yang sama tapi dalam bentuk pribadi yang berbeda. Ya. Jadi kita mengenal dengan ketritunggalan Allah, Tritunggal, Trinitas. Ya. Jadi kita harus mempercayai, tidak hanya Bapa mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah, Yesus sendiri menyatakan dirinya sebagai Allah. Di dalam Yohanes 13 ayat yang ke-13 mengatakan bahwa kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, ya murid-muridnya pun mengatakan, "Engkau adalah Tuhan." Dan kata Yesus kepada mereka, "Benar apa yang kau katakan itu, bahwa aku adalah guru dan Tuhan." Bapa mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus mengatakan dirinya bahwa Yesus adalah Allah. Ya, dan Roh Kudus pun mengatakan seperti itu. Di dalam Roma pasal yang pertama ayat yang keempat. Di dalam Roma pasal yang pertama ayat yang keempat mengatakan seperti ini. Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya. Saya baca dari ayat 3 saja. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud, dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Pada pagi hari ini ada banyak ayat-ayat yang saya berikan kepada kita semuanya supaya kita bukan menurut asumsi orang banyak, tapi menurut Alkitab. Ayat menjelaskan ayat.
Bukan perkataan orang, tetapi perkataan firman Tuhan. Firman yang diilhamkan oleh Allah, yang harus kita percayai di dalam hati dan pikiran kita. Supaya kita tidak mudah digoncangkan oleh pengajaran-pengajaran lain yang mengatakan bahwa Yesus bukan Allah. Jadi kita harus tetap mempercayai bahwa Yesus yang kita sembah itu adalah Allah sepenuhnya. Ya. Dan ada banyak ayat-ayat lagi murid-murid berkata bahwa murid di dalam Matius 16 ayat 16, Yohanes 1 ayat 1 sampai 4 ini tadi, dan ayat 14, lalu ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-14. Ada banyak pernyataan-pernyataan murid, perkataan-perkataan murid-murid pada waktu itu yang mengatakan bahwa Yesus adalah Allah. Ya. Jadi saya dan saudara harus percaya bahwa Yesus yang kita sembah itu adalah Allah. Dan Yesus ini juga dikatakan bahwa di dalam Matius pasal 16 ayat 18, dia yang mendirikan jemaat, dia yang mendirikan gereja ini. Dan di dalam Efesus pasal yang pertama ayat 22 sampai 23, Yesus itu juga adalah kepala gereja kita. Ada di sepanjang minggu waktu lalu ada banyak pembahasan tentang gereja. Dan gereja ini, saya dan saudara ini adalah kepalanya adalah Yesus Kristus. Jadi kalau kepalanya adalah Yesus Kristus, maka yang menjadi teladan saya dan saudara sebagai gereja adalah Yesus itu sendiri. Di dalam Filipi pasal yang kedua, dikatakan seperti ini. Di dalam Filipi pasal yang kedua, ayatnya yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi supaya karena Yesus itu adalah kepala gereja, jadi teladan buat saya dan saudara, maka yang harus kita lakukan ini tadi adalah tidak menganggap apa yang kita punya itu lebih hebat daripada orang lain. Kalaupun kita hebat, maka kita harus makin merendahkan diri di hadapan Tuhan. Merendahkan diri satu dengan yang lainnya, supaya gereja ini boleh semakin kuat di dalam Tuhan. Pribadi-pribadi ini di dalam satu komunitas gedung gereja kita seperti GPDT Beras Bogor, satu dengan yang lainnya, jiwa-jiwa itu semakin kalau satu dengan yang lainnya saling merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka akan ada satu kekuatan di dalam Tuhan. Tidak menganggap diri lebih hebat, lebih utama, lebih penting daripada orang lain. Tetapi seperti yang dikatakan bahwa Yesus dalam kealahannya itu pun merendahkan diri serendah-rendahnya. Jadi baiklah saya dan saudara juga sebagai gereja-gereja Tuhan pada saat ini, kita mau merendahkan diri satu dengan yang lainnya. Kita saling menguatkan satu dengan yang lainnya, supaya komunitas gereja GPDT Beras Bogor di mana kita beribadah itu boleh semakin kuat di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan, ini kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan dan pegangan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kami mau mempercayai, meyakini bahwa Engkau adalah Allah, Allah yang layak disembah, Allah yang layak dipuji. Terima kasih Tuhan, tuntun kami di sepanjang hari ini dalam aktivitas dan kegiatan kami, supaya kami boleh tetap kuat di hadapan Tuhan. Jangan tinggalkan kami, jangan lepaskan pegangan-Mu, pegangan tangan-Mu dari kehidupan kami. Jauhkan kami dari hal-hal yang tidak kami inginkan, tapi biarlah kemuliaan dan kemenangan dan kesuksesan yang daripada Tuhan menjadi bagian kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam